Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, mari kita mengambil Alkitab kita dan kita akan membacakan di dalam Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya hanya membaca ayat yang kedua saja. Lalu Bapak Ibu dan saya akan membacakan ayat yang lebih di rumah kita masing-masing nantinya. Karena kita dibatasi oleh waktu yang diberikan oleh pemerintah NKRI harga mati. Karena kita masih berjuang masalah-masalah yang berkaitan dengan COVID-19. Jangan lupa memakai masker. Jangan lupa menjaga jarak. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih. Dan jangan lupa menghindari kerumunan orang. Artinya ada batasan jumlah orang yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam kita berkumpul. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya akan bacakan. Nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 di rumah masing-masing. Ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Sekali lagi, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, haleluya. Doa adalah nafas hidup kehidupan orang percaya. Doa adalah merupakan sentrum dalam pusat kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang beriman atau orang-orang yang bernafaskan kekristenan. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, kita berada di dalam era yang sangat sulit hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Tidak perlu cemas. Sebab saudara dan saya selama berjalan dalam aturan-aturan firman Allah, pasti Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, doa pada malam hari. Tetapi saya memberikan tema renungan saya, Tuhan dengar doaku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan mendengarkan apa yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Untuk memberikan kekuatan kemampuan pada saudara dan saya. Untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah dan pergumulan. Baru saja terjadi beberapa musibah yang ada di bangsa ini lagi. Tanah longsor saudara-saudara sekalian. Dan terjadi gempa bumi, bencana alam. Terjadi banjir bandang di Kalimantan Selatan. Terjadi gempa bumi di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus Allah yang adil. Dalam kita mendengarkan firman dengan tema renungan, Tuhan dengar doaku. Yang pertama saudara-saudara, doa yang mengampuni. Doa Bapa kami adalah doa yang mengandung kata mengampuni. Apabila Bapak Ibu, Saudara dan saya, doa kita supaya didengar oleh Tuhan kita Yesus Kristus penjawab doa. Yang pertama, doa yang mengampuni. Kehidupan saudara dan saya berada dalam sebuah kehidupan yang terus berjalan dan berjalan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Tetapi doa adalah nafas hidup orang percaya. Di dalam doa ada unsur pengampunan. Mengampunilah orang yang bersalah kepada saudara. Supaya doa saudara-saudara dan saya didengar Tuhan. Sebab kalau saudara dan saya berdoa tanpa pengampunan, mustahil pergumulan-pergumulan doa saudara dan saya dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa yang didengar oleh Allah adalah doa yang mengampuni. Doa Bapa kami, ucapkanlah doa Bapa kami setiap hari di dalam perjalanan hidup kekristenan saudara. Yang kedua saudara-saudara sekalian, Tuhan dengar doaku adalah bukan doa yang mengutuk. Doa orang percaya, doa orang beriman harus lurus. Harus tulus, bukan doa yang mengandung dengan pengutukan.
Supaya doa saudara dan saya adalah doa yang dijawab Tuhan. Doa saudara bukan doa yang mengutuk. Tetapi doa saudara dan saya adalah doa yang berjalan dalam kebenaran atas nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi juru syafaat bagi banyak orang. Menjadi pendoa-pendoa bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, Tuhan dengar doaku. Doa orang yang dibenarkan. Bukan kalimat yang benar, bukan kata-kata yang disusun dengan rapi yang benar, tetapi orangnya harus benar. Orang harus benar dalam berdoa. Orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, orang yang disucikan, artinya orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian adalah doa yang didengar Tuhan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Orangnya yang harus benar, bukan kata-katanya, bukan kalimatnya, bukan jumlah kalimatnya, bukan soal panjang atau pendek doanya, tetapi orangnya harus benar. Jadi Tuhan dengar doaku adalah sebuah seruan, sebuah permintaan kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, doa yang mengampuni. Yang kedua, bukan doa yang mengutuk. Yang ketiga, doa orang yang dibenarkan. Dan Tuhan dengar doaku. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak yang mempunyai masalah dan pergumulan hari ini. Saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Bapak yang ada di dalam sorga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada yang datang dengan masalah dan pergumulan, masalah keluarga, masalah suami, masalah anak, masalah istri, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah kuliah, masalah jodoh, masalah apa saja. Masalah sakit penyakit, penyakit darah tinggi, darah rendah, leukemia, migren, asam urat, tumor, kanker, leukemia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh. Haleluya. Kami tidak takut dan gentar dalam dunia ini, sebab Immanuel menyertai kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima mujizat-mujizat Tuhan. Tetap tangan Bapak Ibu terangkat ke atas, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput membawa kami semua masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini. Ibadah Gereja Betel Indonesia Titian Asri Blok C2 nomor 9 Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Ibadah yang kedua jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi. Ajaklah keluarga Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama karena mujizat, karena doa. Ibadah-ibadah kami mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ada beberapa kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan lewat Zoom bagi para pelayan, bagi doa pengerja, bagi jemaat. Di tengah-tengah kesulitan bangsa kita bersyukur kita masih bisa beribadah. Tetapi ingat, ibadah setiap hari Minggu. Ajaklah keluarga saudara berkumpul bersama-sama. Informasi yang kedua Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan tantangan, persembahan dana pembangunan gereja, persembahan diakonia, persembahan dana misi penginjilan, persembahan gerakan Rp1.000. Bapak Ibu dapat memberikannya
dan mentransferkan ke Bank BCA Bekasi. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066-101-4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066-101-4236. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berdoa Tuhan Yesus akan memberkati semuanya dengan berlimpah, limpah, limpah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.